Aku melihat Indonesia di dalam wajah. Kelaparan, gizi buruk, antrian sembako, bodoh kurang pendidikan, bencana tsunami, gempa bumi, lumpur panas, semuanya menyatu di dalam wajahmu. Aku akan melukismu. Aku akan melukismu. Tadinya aku berniat keliling Indonesia untuk melukis Indonesia, untuk menatap Indonesia dalam lukisanku. Tapi sekarang tidak lagi. Ada kamu. Kamu. Wajah kamu sudah mewakili penderitaan Indonesia. Siapa namamu? Jainuddin Najiro. Woi Jokowi, rakyat lu susah nih, pada ngarepin nasi bungkus. Woi, lihat Jokowi, partai mana partai? Woi, turun tangan dong. Rakyat lu pada susah gara-gara kolornya copot. Apa jaminannya buat diam di rumah itu? Buat diam di rumah itu harus perlu makan, perlu biaya sehari-hari. Anak istri harus makan, mau makan dari mana kalau saya nggak usaha? Lockdown, PSBB, nggak boleh mudik. Tuh urusin orang Cina yang masuk ke Riau, ke Batam, ke Bali, ke Kepulauan Riau, banyak tiap hari. Penyakit kan yang bawa orang Cina itu. Kenapa yang disasar orang miskin? Orang kampung, nggak boleh mudik, nggak boleh keluar, nggak boleh usaha. Digembar-gembor kompensasi dari Pemkab, Pemkop, dari Presiden. Sampai sekarang berlaku PSBB di Bandung, belum ada tuh bantuan ke Tasik, ke kampung saya. Pak Jokowi, buat orang Indonesia, terutama orang-orang nggak punya termasuk saya, jangankan 2 minggu, 2 bulan kalau dikasih jaminan buat sehari-hari, saya malah seneng. Disuruh di rumah aja, diem-diem. Orang kaya enak. Apa-apa tinggal online, apa-apa tinggal online. Otak tuh dipakai. Nggak boleh usaha, nggak boleh keluar. Yang mau ke Jakarta balik lagi. Mana jaminannya? Apa jaminannya? Ini rakyat udah diadu domba nih. Rakyat, masyarakat, sama RT, sama RW. Kasihan tuh RT, RW. Jadi ketempuhan. Jadi disangka korupsi dari kompensasi bantuan. Padahal mah nggak ada. Nggak nyampe tuh ke kabupaten. Dari mana ini? Yang nggak bener. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini RT RW udah dicaci maki tuh di dunia maya, di dunia nyata. Dikirain RT RW itu makan uang rakyat, makan kompensasi. Emil kemarin konferensi pers katanya jangankan pribumi, perantau juga harus dapat itu kompensasi. Mana sampai sekarang? Teman-teman saya disuruh nutup. Ada nggak bantuan mah? Nggak ada. Makanya saya sampai sekarang masih buka biarpun PSBB tai pedut. Nggak ada jaminannya apa-apa. Tuh lihat di luar negeri, biarpun disuruh PSBB ada jaminannya. Ada yang nganterin buat makan, buat sembako. Sehari-hari enak kalau begitu, nggak usah ribet. Orang Indonesia mah gampang, sederhana. Yang penting ada buat perut. Tumpang tindih revisi aturan dari sejumlah kementerian membuat pembagian bantuan kepada masyarakat di sejumlah daerah tertahan. Sejumlah kepala desa hingga kepala daerah mengaku bingung karena banyaknya perubahan aturan dan prosedur pembagian bantuan yang diterbitkan sejumlah kementerian, yaitu Kementerian Desa, Kemendagri, dan Kementerian Sosial. Bantuan sosial dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Namun koordinasi prosedur antar kementerian yang terkesan tumpang tindih dan membingungkan justru berbuntut panjang. Ketika Bapak mengeluarkan Video protes Kepala Desa Cagak Kabupaten Subang belakangan viral karena mengeluhkan tidak adanya satu sistem yang terkoordinir dalam pembagian bantuan. Apalagi terkait bantuan. Ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang. Dalam setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen. Mana hierarki perundang-undangan kita digunakan?
Kondisi serupa juga dialami Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, bahkan 2 kali viral karena geram kepada sejumlah menteri. Kalau menteri itu belagak tidak salah, main rubah-rubah aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Kita dapat BLT-nya kapan? Ia menilai revisi kebijakan dari masing-masing kementerian, yaitu Kemendes, Kemensos, dan Kemendagri, justru saling tumpang tindih dan menyulitkan masyarakat mendapatkan bantuan. Sebenarnya sejak awal kita sudah berinisiatif untuk menggunakan dana desa sebagai jaring pengaman sosial ini. Tapi kemudian ada surat dari Menteri Desa, itu surat nomor 8, itu hanya memperuntukkan di padat karya. Nah, ini persoalannya. Sementara kita akhirnya harus merubahnya lagi, mengambil lagi dana DAU untuk bagaimana membeli beras. Kita sudah beli. Persoalannya sekarang ini ada pada 2 program dari 2 kementerian, yang dua-dua itu bantuan langsung tunai dengan jumlah yang sama-sama 600.000. Nah, ini ada dari Menteri Desa, bahkan ada 14 kriteria. Nah, ada 14 kriteria. Kemudian yang sudah menerima yang lain-lain itu tidak boleh lagi menerima. Persoalannya inilah yang membuat dinas saya tidak berani. Nah, itulah muncul keresahan masyarakat, akhirnya menuntut. Mereka tidak mau menunggu lagi BLT, tidak lagi mau menunggu PKH. Mereka butuh sekarang ini. Carut-marut kebijakan terlihat mulai dari kebijakan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang menerbitkan aturan dana desa hanya boleh dipakai untuk program padat karya, bukan pembagian sembako. Lalu Mendagri Tito Karnavian menerbitkan aturan agar kepala desa merevisi dana desa untuk menanggulangi dampak COVID-19, termasuk membolehkan pemberian sembako. Tak lama muncul lagi aturan dari Menteri Sosial Juliari Batubara yang melarang masyarakat penerima BLT mendapatkan bantuan pangan dari Pemda. Ya, pendapat kita terus tambah sempit lah, jelas pertama, ya kan? Tambah sempit, apalagi kita nggak bisa bawa pantat, misalnya nggak bisa bawa orang, ya kan? Kalau kita cuma ngandelin untuk GrabFood sama Grab Express kayaknya kurang mencukupi, ya kan? Dengan banyaknya driver, baik ojol dari Grab maupun Gojek, ya kan? Jadi kita ini nanti mau dikemanakan gitu untuk kesehariannya. Minggu sebelum corona kan lumayan. Tuh 400. Setelah ini mingguan. Ah, ini yang terakhir sekarang. Tuh, seminggu. Itu udah paling keren, udah paling cakep, paling mantep ini udah. Paling hebat pokoknya dari pendapatan 38.000 seminggu. Minimal 2 rit lah. Maksimal 2. Paling ya antara 30.000 sampai 40. Itu udah paling keren banget udah tuh di antara seluruh ojol dah. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil emang. Ya. Di luar mati kami corona, di rumah kami masih kelaparan, Pak. Nggak ada penghasilan, akhirnya jadi mikir lah gitu kan, mau mudik juga gimana, cuma kalau nggak mudik nggak ada penghasilan gitu kan. Sempat mikir ibaratnya ya udah kerja apapun nih dicoba deh gitu. Sempat ngelamar jadi pramuniaga, sempat ngelamar jadi kurir, cuma emang nggak pernah dapet panggilan gitu. Di sini tuh juga ya dapat bantuan lah gitu dari teman, dari mana gitu, warga kayak gitu kan. Temennya ada makanan, lu kesini aja gitu, makan bareng sini itu kayak gitu. Sebenarnya kalau kondisi orang tua di Semarang juga kan sebenarnya kondisinya juga bukan keluarga yang berada ya, gitu. Apalagi semenjak ibu berhenti kerja karena stroke itu kan, jadi memang perekonomian keluarga langsung turun drastis tuh. Jadi sekarang itu cuma dagang makanan. Iya, ikut ini nggak daftar prakerja nggak kemarin? Nah, daftar prakerja itu juga nggak bisa udah saya coba gitu ya. Masuk sempat ngalamin kesulitan sih. Udah klik daftar, cuma kok nggak bisa masuk gitu. Udah beberapa kali nyoba nggak bisa masuk. Apa emang udah ditutup? Udah ngisi itunya cuma nggak bisa gitu. Harapannya ke pemerintah apa nih? Bantuannya bentuk tunai atau apa? Harapannya gini, karena kan memang selama ini kan yang disorot kan memang banyak lah UMKM, ojol segala macamnya. Cuma mungkin ada beberapa yang mungkin terlewat. Salah satunya ya kayak kita ini gitu. Buat anak-anak perantauan, buat anak-anak kos yang mungkin
yaitu korban PHK atau orang-orang yang memang lagi nunggu kerja atau yang memang sudah terlanjur di kos, harapannya juga ada, atau setidaknya diperbolehkan pulang kampung dengan misalnya pengawasan dan yang lainnya, atau seperti apalah. Saya harap sih ada solusi di situ gitu. Padahal kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar.